wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tantia Nurwina dan rekan saya Iva Nurfaziah. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dosen Fakultas Usuluddin, yaitu Pak Maman Lukman, MAG. Berikut dokumentasi hasil wawancara kami. Katanya kan kata Gabriel itu Pak, Al-Quran itu katanya karangan dari Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran itu Nabi Muhammad itu belajar dari orang-orang Yahudi, Nasrani. Kemudian Al-Quran juga mengambil dari Bible katanya gitu. Pertama harus dilihat dari pertama adalah jejak historis. Jejak historis, apakah klaim si Gabriel itu punya data historisnya atau tidak? Kalau ada data historisnya, oke. Kalau tidak ada, maka itu kan bisa dianggap hanya sebagai klaim. Kan kalau klaim siapapun bisa mengklaim Muhammad belajar dari ini, Muhammad belajar dari ini, itu kan klaim. Tapi fakta historisnya ada nggak? Ke siapa itu dalam pengertian, memang di Madinah kan ada ya Yahudi, Madinah namanya Yahudi. Bahkan orang-orang Madinah Yasrib waktu itu tahunya mau ada Rasul baru itu adalah tahu dari orang Yahudi. Yahudi itu warga kelas 2 waktu itu. Jadi dia tuh selalu punya mimpi bahwa nanti akan ada Rasul akhir zaman yang akan menyelamatkan mereka. Mereka itu orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mengklaim bahwa Rasul itu adalah dari kalangan mereka. Sedangkan Muhammad itu kan bukan dari kalangan mereka. Menurut Gabriel, gaya bahasa Al-Quran itu dalam memberikan peringatan juga petunjuk kepada pendengarnya tersebut lebih menyerupai homili ya kayak pendeta tadi Bapak, yang juga dilakukan di dalam tradisi Kristen terhadap kitab suci mereka. Jadi katanya kalau dalam Al-Quran itu nggak ada pengkhususan, jadi sama-sama aja gitu. Sedangkan kalau dari Bible katanya ada pengkhususan. Nah, dijelasinnya itu oleh para pendeta homili, sedangkan Al-Quran langsung penjelasan gitu kayak di tradisi Kristen. Pertama, bahwa memang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh kaumnya. Atau misalkan kan ada, kalau di Quran itu ada asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu walaupun sifatnya kasuistik, tapi itu berlaku bagi semua. Berikutnya, Quran itu kan kadang-kadang juga bicaranya global, kadang-kadang juga detail, tergantung kasusnya. Misalkan untuk ngomongin waris, itu kan detail sekali ya. Atau untuk menjelaskan proses penciptaan manusia kan detail. Nah, hal-hal yang detail itu biasanya adalah hal-hal yang memang itu perlu diperhatikan, hanya detail. Terkadang juga hal-hal yang global. Nah, yang global itu biasanya dijelaskan lagi oleh hadis. Hadis sebagai fungsi penjelas atau tafsir daripada Al-Quran. Misalkan cara sholat itu kan nggak ada di Quran. Kenapa terjadi beda sekarang banyak cara sholatnya? Mungkin Rasulullah juga melaksanakan atau melakukan sholatnya juga mungkin berbeda. Ketika Rasulullah masih kuat, masih muda, cara sujudnya mungkin beda ketika Rasulullah sudah tua. Tapi dia sujud, tapi kan ada dari berdiri sampai sujud kan ada proses ya. Ada yang lutut duluan, ada yang tangan duluan. Hadis Abu Hurairah itu kan kebanyakan tangan duluan. Karena Abu Hurairah berinteraksi dengan Rasulullah itu ketika Rasulullah sudah tua, sudah menjelang ini. Sehingga ketika tua mungkin capek akhirnya tangan duluan. Itu jadi ada hal-hal yang bahasa-bahasa Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang khusus ya, yang detail, ada yang umum. Termasuk yang detail itu adalah atau yang sangat concern itu adalah terkait dengan tauhid. Nah, misalkan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah itu udah hitam putih tuh, nggak bisa. Misalkan qul huwallahu ahad Allahu samad, ayat-ayat yang turun ketika di periode Mekah. Kenapa? Karena periode Mekah itu ada periode penanaman tauhid, penanaman akidah. Maka tidak ada kompromi kalau di situ, harus tegas. Mau enggak. Sebelumnya kan Abu Jahal mau ajak kompromi sama Rasulullah tuh. Misalkan gini, Abu Jahal ngajak kompromi ke Rasulullah. Udahlah gini Muhammad, saya hari ini
ikut agama kamu, ibadah agama kamu. Kemudian tapi besok kamu harus ikut agama saya dan tetap cara ibadah saya, sehingga kan kita adil katanya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Itu kan keren sekali ya. Seolah-olah itu teh membahasa ayeuna mah moderat, tapi dalam akidah ternyata kan tidak boleh moderat. Harus hitam putih, makanya turunlah surat Al-Kafirun. Ya, itu contoh saja. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mewawancarai salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kebetulan beliau ini berasal dari negara Somalia, tepatnya di Afrika Timur, dan kebetulan beliau ini merupakan mahasiswa akhir yang mau melaksanakan sidang. Nah, di sini teman-teman, sekarang kita sudah bersama Pak Abdullah. Langsung ke pertanyaan yang pertama, apakah agama Islam termasuk agama mayoritas di Somalia? Semuanya Islam, tapi Somalia itu termasuk negara-negara yang 100% semuanya di Islam. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara kami dengan Kak Abdullah. Terima kasih banyak kepada Kak Abdullah sudah menyempatkan waktunya, Kak. Ya, gak apa-apa, terima kasih juga sama kalian. Ya. Oke teman-teman, hasil dari wawancara dan penelitian yang telah kami lakukan adalah satu, bahwasannya Orientalisme adalah proses kajian ilmu-ilmu timur yang dilakukan oleh orang-orang barat. Oksidentalisme adalah proses kajian ilmu-ilmu barat yang dilakukan oleh orang-orang timur. Paham Orientalisme lahir pada abad ke-13 ketika terjadinya masa keemasan bagi umat Islam dan masa kemunduran bagi umat Kristen. Sedangkan paham Oksidentalisme lahir pada abad ke-12 untuk menyeimbangkan antara kajian timur dengan kajian barat dari berbagai aspeknya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan penyempurna kitab yang sebelumnya. Otomatis apa yang telah ada pada Bible, selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, itu saja maka bisa saja diambil dan diabadikan hingga sekarang. Namun jika yang ada pada Bible bertolak belakang dengan ajaran Islam, itu saja tidak akan diambil. Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman hidup manusia. Oleh karena itu, isi Al-Quran penuh dengan ibroh agar kita tidak keluar dari relnya. Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa yang sangat simpel, menggunakan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami, karena Al-Quran sifatnya universal, sehingga isi Al-Quran berisi penjelasan-penjelasan yang mudah diterima oleh nalar manusia. Jika ada bahasa yang sulit untuk dipahami, maka bisa dicari juga artinya melalui ilmu yang membahas mengenai penjelasan Al-Quran, seperti ilmu Quran, ilmu bayan, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, dan turunnya ayat suci Al-Quran sendiri tentunya ada asbabun nuzulnya. Jadi wajar jika tidak terstruktur seperti Bible, karena ayat Quran itu diturunkan sesuai kebutuhan umat saat itu, saat ayat suci Al-Quran itu diturunkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk hasil penelitian dan wawancara yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ada kesalahan dari kami. Sungguh kesalahan terdapat pada diri kami pribadi, Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya dekan Pak Wes Patoni. Cakep. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.